Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Arjunadin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton, semester 6. Sini saya akan menjelaskan skripsi pada bab 4. Nah, pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4 dalam penulisan ilmiah adalah bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah dianalisis dengan menggunakan jenis metode penelitian tertentu yang telah dituliskan sebelumnya pada bab 3 yang berisi metode penelitian. Bagian bab 4 atau hasil penelitian dan pembahasan. Nah, bab 4 dalam tulisan ilmiah terdiri atas penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu hasil, saya akan menjelaskan dulu hasil penelitian. Nah, hasil atau temuan penelitian adalah bagian yang menyajikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Bagian hasil adalah tempat peneliti melaporkan temuan studinya berdasarkan informasi yang dikumpulkan sebagai hasil dari metodologi yang diterapkan. Bagian hasil seharusnya hanya menyatakan temuan tanpa bias atau interpretasi dan disusun dalam urutan yang logis, dan perlu kita ingat bahwa bagian hasil harus selalu ditulis dalam bentuk lampau. Yang kedua yaitu pembahasan atau diskusi. Nah, bagian pembahasan atau diskusi mengikuti hasil penelitian. Nah, disinilah setiap penulis menunjukkan pentingnya hasil penelitian yang ingin didapatkan dengan menjawab pertanyaan, mengapa penelitian mendapatkan hasil yang demikian? Itu merupakan sebuah pertanyaan. Nah, bagian pembahasan memberikan penjelasan logis untuk hasil dari penelitian. Penjelasan tersebut dapat dicapai dengan membandingkan dan mengkontraskan hasil dengan dasar teori yang digunakan maupun temuan penelitian sebelumnya, sehingga kutipan penelitian yang dibahas dalam tinjauan pustaka umumnya muncul kembali di sini. Nah, bagian ini juga biasanya membahas keterbatasan penelitian dan berspekulasi tentang apa yang dikatakan hasil penelitian tentang masalah yang diidentifikasi dalam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Bagian pembahasan sangat penting karena bergerak ke arah argumen peneliti. Karena para peneliti menginterpretasikan hasil mereka menurut landasan teoritis di bagian ini. Ada lebih banyak ruang untuk perbedaan pendapat. Cara peneliti menafsirkan hasil mereka mungkin sangat berbeda dari cara kita menafsirkannya atau cara peneliti lain menafsirkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara-cara membuat bab 4 atau hasil penelitian dan pembahasan. Nah, cara membuat bab 4 yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasannya yaitu, yang pertama itu kita harus tuliskan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tahapan penelitian. Nah, dalam menuliskan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 harus sesuai dengan tahapan penelitian yang telah kita tuliskan sebelumnya pada bab 3 atau metodologi penelitian. Ingat bahwa kita tidak boleh menuliskan hasil dan pembahasan yang tidak sesuai dengan bab 3, sebab penelitian harus dilakukan secara bertahap, sehingga penyusunan hasil dan pembahasannya pun juga bertahap. Apabila perlu kita bisa melakukan penomoran pada setiap sub-judul pada bab 3. Yang kedua yaitu selain sesuai dengan urutan atau tahapan yang kita telah tuliskan sebelumnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa di contoh bab 4 kita harus menuliskan
apabila terjadi kegagalan dalam penelitian kita, misalnya ketika kita gagal menerapkan model atau contohnya seperti model discovery learning, maka harus kita tuliskan penyebab kegagalan tersebut. Intinya, apapun hasil penelitian kita harus tuliskan penyebab kegagalan tersebut. Apapun hasil penelitian kita harus kita tuliskan apa adanya atau sesuai dengan kenyataan atau kenyataannya, dengan sampai terlewatkan sedikit pun. Apabila ada hasil yang perlu kita ilustrasikan dalam bentuk gambar atau diagram, atau mungkin hasil yang harus kita tabulisasikan, maka itu juga harus kita sertakan agar memudahkan pembaca dalam memahami tulisan kita. Yang ketiga yaitu tuliskan angka pada hasil penelitian. Nah, apabila hasil penelitian kita berupa angka-angka, hasil perhitungan statistik, matematika, dan lain-lain, maka itu juga harus kita tuliskan pada bagian hasil. Jika angkanya terlalu banyak, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel. Tapi apabila sekiranya tabel tersebut membutuhkan lebih dari satu halaman, maka hasil perhitungan tersebut dapat kita sertakan di bagian lampiran. Tuh. Setiap angka yang kita tuliskan bagian hasil analisis, kita tentunya memiliki makna atau maksud tertentu. Oleh sebab itu, kita harus menjelaskan makna tersebut di bagian pembahasan. Sebagian contohnya ini saya mengambil tentang standar deviasi model discovery learning di kelas 10 atau kelas 1 SMA, yaitu 0,5. Kita harus menuliskan apa maksud dari 0,5. Itu yang harus kita menulis. Dan lebih baik lagi apabila kita bahas mengapa standar deviasinya 0,5. Tuh. Nah, angka-angka tersebut sangat penting, sehingga jangan biarkan angka tersebut menjadi percuma tanpa memberikan informasi yang bermakna kepada pembaca atau yang sedang menguji kita. Yang keempat yaitu tuliskan pembahasan semaksimal mungkin atau semaksimal dan selengkap mungkin. Nah, seringkali mahasiswa menulis bagian pembahasan dengan asal-asalan, sehingga menyebabkan pembaca tidak mengerti maksud dari tulisan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menuliskan pembahasan semaksimal dan selengkap mungkin agar pembaca atau penguji kita bisa memahami keunggulan atau kebaruan dari penelitian kita, atau apabila ada kegagalan, pembaca mengetahui penyebab kegagalan tersebut sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi mereka. Yang kelima yaitu sertakan jurnal pendukung. Nah, pada bab 4 terutama bagian pembahasan kita harus menyertakan jurnal internasional ataupun jurnal nasional sebagai pendukung untuk memperkuat argumen kita. Maka tulisan kita bisa memperkuat argumen kita, sebab apabila tidak ada jurnal pendukungnya, maka tulisan kita bisa saja diragukan atau tidak diterima. Jadi penting untuk kita bahwa jurnal pendukung tidak hanya dituliskan pada bab 1 dan bab 2 saja, tapi di bagian pembahasan jurnal yang kita rujuk tersebut kita harus memunculkan kembali agar pembaca mengetahui posisi penelitian kita dibandingkan penelitian yang telah ada sebelumnya. Yang terakhir yaitu jangan tuliskan kesimpulan pada bab 4. Nah, menuliskan kesimpulan pada bab 4 adalah hal yang mutlak harus kita hindari karena kesimpulan terletak di bab 5 bersama dengan saran. Apabila kita mengungkapkan argumen yang seringkali mengarah pada kesimpulan itu boleh saja, tapi argumen tersebut harus dibuktikan dengan jurnal pendukungnya.
Nah, sedangkan pada bagian kesimpulan tidak perlu mencantumkan jurnal pendukung karena kesimpulan tersebut merupakan akhir dari sebuah tulisan dan biasanya merangkum poin-poin utama dari suatu argumen. Itu mungkin penjelasan saya. Mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.